Hai pendengar podcast Kata Revi. Di episode kali ini untuk tantangan 30 hari podcast selama Ramadan, saya akan membahas sebuah topik yang semoga juga tidak hanya menjadi pengingat buat saya, tapi juga bisa menjadi rem buat teman-teman yang suka menulis fiksi serta jadi novel. Jadi topik kali ini adalah hal-hal yang harus dihindari atau kebiasaan buruk yang harus dijauhi oleh penulis novel. Tidak peduli kamu penulis novel baru, atau baru punya niat buat nulis novel, atau mungkin sudah menjadi penulis novel senior, kita harus berusaha menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Karena sebagai manusia, kita tidak terlepas dari perasaan, dari ego, dan juga dari ekspektasi. Oke, yang pertama, kebiasaan buruk penulis novel yang sering saya temukan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, baik di kelas menulis atau sesi diskusi gitu ya. Terlalu attach sama karakter fiksi atau plotnya. Nah, saya ulangi lagi, kebiasaan buruk yang dulu juga pernah saya lakukan, tapi kemudian saya kurangi setelah saya juga mendapatkan saran dari mentor atau editor. Nah, yaitu attach. Attach itu maksudnya terlalu melekat, terlalu baper sama karakter dan plot yang dibuat. Memang kita perlu menulis dengan hati, terutama kalau cerita fiksi tersebut juga ada beberapa unsur yang berdasarkan pengalaman kita sendiri. Mungkin salah satu pengalaman karakter fiksinya adalah pengalaman patah hati yang pernah kamu alami, atau tokoh antagonisnya adalah tokoh yang kamu buat berdasarkan orang-orang yang pernah bikin kita sebel atau tersakiti gitu kan. Karena kebiasaan penulis novel biasanya memasukkan unsur pengalaman di dalam cerita fiksinya. Dan itu nggak masalah. Itu tidak berlawanan dengan etika. Akan tetapi, ketika kita dalam proses menulis hingga selesai terlalu attach berlebihan, kita ngasih perasaan it's okay. Tapi kalau attach, itu kan baper, efeknya itu berlapis-lapis. Contohnya, saya pernah menjadi editor untuk sebuah novel dari agensi saya dan saya saranin begini begitu ya untuk merombak sedikit plotnya, karakternya harus diperdalam dan lain-lain. Tahu nggak apa jawaban dari penulisnya? Jawabannya, aduh kak, ini menurut mentor nulis saya itu udah bagus gitu dan saya nggak perlu mengubah lagi. Padahal karakternya lemah, tujuannya tidak jelas, dan plotnya melebar kemana-mana. Tiba-tiba ujung-ujung udah ending gitu aja. Bukannya saya sombong ya sebagai editor, tapi kan tugas saya sebagai editor adalah mengarahkan. Kalau memang akhirnya dia tidak mau berubah, ya efeknya pasti nanti pembaca juga akan merasa tidak suka gitu dengan cerita yang dia buat gitu kan. Ending-endingnya nih penulis kabur, dia nggak mau revisi dan ya nggak terbit gitu ceritanya. Kok bisa ya? Kita sebagai orang seharusnya kita juga berpikir dewasa. Karya yang kita buat itu kan ditujukan buat pembaca. Kalau misalnya saya punya karakter yang terlalu attach, terlalu baper gitu ya sama plot dan tokoh-tokoh yang saya buat, pasti nggak akan bisa terbit 27 judul buku. Karena buku-buku yang saya terbitkan rata-rata itu dari seleksi atau kompetisi, baik di penerbit indie ataupun mayor. Dari 27 itu sekitar lebih dari 60% itu novel atau novelette ya, pokoknya fiksi. Jadi saya juga mengalami kok harus merombak naskah lebih dari 50%, bukan mengganti tapi mengatur plotnya sedemikian rupa supaya lebih rapi. Ada satu karakter yang harus saya buang, ada bagian-bagian bab yang harus saya panjangin lagi pada sebelumnya mentok. Tapi setelah selesai, rasanya lebih enak dibaca. Setiap karya pasti nggak akan ada yang full sempurna. Cuma setelah mengikuti dan berdiskusi dengan editor yang saya anggap sebagai mentor juga, akhirnya karya saya juga mendapatkan tempat di hati pembacanya. Bestseller itu urusan lain, itu urusan takdir. Bagi saya adalah karya saya bisa menyentuh hati
para pembaca yang udah ngeluarin duit, udah nunggu bukunya terbit lumayan lama gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu baper, kamu merasa tersinggung gitu ya, kalau dari beta reader atau dari editor bilang, ini kayaknya karakternya kamu kurang bagus, kurang mendalam. Coba analisis lagi. Kenapa kok kamu terlalu attach sama cerita itu? Kita menulis cerita fiksi, terutama novel, itu bukan untuk nulis buku diary yang isinya curhatan. Ada tekniknya, makanya ada buku menulis teknik fiksi, bikin plot. Itu semua kan adalah sebuah sistem, adalah sebuah rules supaya cerita kita itu tidak terkesan sebagai curhatan doang yang gak ada dinamikanya. Dan tetap ada arahannya, tetap ada fokusnya. Itu yang membuat karya kita jadi profesional. Jadi, buat penulis novel yang masih sering ngerasa bahwa tokoh atau plot yang dia buat udah perfect dan gak mau direvisi atau gak mau diubah, coba kurangi egonya. Saya dulu juga seperti itu, terutama di 2 karya pertama gitu ya. Tapi yang membuat saya akhirnya sadar adalah ketika saya membaca banyak biografi penulis-penulis novel lain seperti J.K. Rowling atau D. Lestari. Mereka juga bahkan menulisnya itu sangat lama, bisa 1 tahun, 2 tahun gitu. Revisinya juga lama, bahkan mereka membuat outline yang berlembar-lembar gitu kan. Sementara saya nggak seperti itu. Mereka sangat profesional dalam mengolah ceritanya. Jadi nggak cuma asal menuangkan ide lalu baper. Gitu. Jadi kebiasaan pertama yang harus kamu buang adalah terlalu attach sama karakter atau plotmu. Oke. Nah, yang kedua, kebiasaan buruk menulis novel fiksi adalah mengharapkan semua orang menyukai karyamu setelah diterbitkan. Ada salah satu penulis yang sebenarnya karyanya dia tuh sangat keren bagi saya, dan saya nggak perlu sebut namanya dan nggak perlu sebut terbitnya di mana, tapi potensinya jadi hilang ketika dia merasa bahwa aku karyanya cuma dapat rating segini gitu, atau cuma dapat penghargaan seperti ini. Padahal bagi saya itu udah sangat keren sebagai sesama novelis ya. Mungkin dia merasa bahwa dia sudah mengorbankan banyak waktu, terutama di sela pekerjaan sibuknya. Kenapa kok cuma begini-begini aja ya karyanya, sementara orang lain bisa mendapatkan hal yang lebih gitu kan. Percayalah bahwa tiap orang tuh udah punya jatah rezekinya sendiri-sendiri. Kalau kita pengen karya kita selalu sempurna, misalnya nih, dari 27 karya saya itu baru 1 yang bestseller di Gramedia Digital, dan itu pun bukan novel, melainkan buku non-fiksi. Dan it's okay gitu loh. Saya menulis novel secara profesional dan saya banyak belajar dari kepenulisan novel saya. Tetap ada yang membaca juga. Kalaupun royaltinya nggak besar, it's okay, karena bagi saya yang penting adalah brandingnya, dan saya membangun networking dengan penerbit atau penulis lain. Saya bisa mendapatkan rezeki dari aktivitas yang lain, misalnya dari copywriting, content writing, dan aktivitas saya menulis novel fiksi ataupun cerita fiksi itu sangat bermanfaat ketika saya bikin copywriting untuk branding, baik buat klien atau buat brand saya sendiri. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu loh, selama saya tahu bahwa ini adalah proses yang harus saya jalani. Ketika pembaca sudah menerima karya kita dan mereka sudah mengeluarkan uang, itu hak mereka untuk menyukai, membenci, atau membuang buku kita. It's normal gitu loh. Bahkan kita sendiri ketika membaca karya orang lain, mungkin kita juga nggak suka, bahkan ngasih rating 2 di Goodreads. Berarti kan itu menjadi hak prerogatif kita gitu untuk menyukai atau nggak suka. Kalau memang lebih banyak rating di bawah 3, ya oke, kita perlu untuk being honest gitu. Oke, berarti emang aku harus meningkatkan kualitas gitu. Abaikan komentar-komentar yang tidak profesional dan hanya misalnya menghina kita secara personal, bukan dari karya kita. Karena
Yaitu tadi ya, kalau nama kita sudah dipublikasikan sebagai seorang penulis, sudah ada di media sosial, maka figur kita menjadi publik. Jangan pikir bahwa public figure itu cuma orang-orang yang udah jadi artis atau selebgram atau seleb TikTok gitu ya. Tapi ketika kita sudah menyatakan diri sebagai penulis, menerbitkan buku baik di penerbit indie atau di penerbit mayor, maka kita sudah menjadi identitas yang publik. Orang sudah bisa mengenal kita secara mudah. Jadi ya, wajar akan ada yang suka atau tidak suka dengan karya kita. Saya juga punya cerita yang udah sering saya bahas juga ketika blog saya itu mulai banyak pembacanya. Ternyata ada yang gak suka gitu, bahkan membenci sampai nge-screenshot salah satu artikel saya di Instagram dia dan dihina-hina dengan kata-kata yang keji. Memang sih beberapa tahun kemudian dia juga seperti kena hukum karma gitu ya. Tapi saya nggak perlu sebutin karmanya seperti apa. Yang saya juga nggak menertawakan karena bagi saya itu nggak penting. Bagi saya orang yang membenci itu adalah orang-orang yang nggak perlu saya kasih fokus gitu kan. Buat apa saya fokus sama mereka? Kalau mereka mengkritik karya saya fokus sama karya saya. Saya nggak fokus sama mereka. I don't care. I don't know them. Dan mereka juga cuma tahu saya secara publik dari sisi yang saya izinkan untuk dilihat. Jadi teman-teman juga sebagai penulis kan cuma mengeluarkan sisi kalian sebagai penulis, karya kalian, masalah pribadi kalian, keresahan hati kalian itu kan kalian keep sendiri dan orang nggak semuanya tahu gitu kan. Jadi selalu pahami bahwa kita nggak boleh menuntut pembaca untuk menyukai karya-karya kita. Kalau kita memaksakan itu jadi kebiasaan buruk gitu kan. Nah sekarang setelah saya menjelaskan dua hal besar ini, gimana? Apa kamu juga pernah merasakannya? Jadi walaupun cuma 2 poin, saya pikir ini menjadi hal yang krusial buat kita sebagai penulis fiksi. Semoga episode kali ini bisa menjadi renungan buat teman-teman yang mau nulis novel atau sudah banyak nulis novel. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada curhatan yang ingin kamu selipkan, kamu bisa DM di Instagram Kata Revi, KATA_REFFI, atau join di Telegram channel Wordholic, yang tautannya bisa kamu cek di bagian deskripsi. Terima kasih karena sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode podcast Kata Revi berikutnya.